Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Meskipun sudah ketuk palu, namun sederet pasal yang termuat memicu kontroversi, mulai dari penghinaan presiden, larangan berunjuk rasa, perzinahan, sampai dengan urusan gaib. Rapat paripurna Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Perubahan aturan hukum pidana tersebut dianggap sebagai terobosan karena bisa menggantikan KUHP yang selama ini merupakan warisan kolonial Belanda. Namun ternyata sederet pasal yang termuat di dalamnya memicu kontroversi. Di antaranya pasal 240 tentang penghinaan pemerintah, lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal 3 tahun. Ketentuan pidana soal penghinaan terhadap presiden pasal 218, di mana setiap orang di muka umum yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana paling lama 3 tahun. Menkumham menegaskan, aturan itu tidak bermaksud untuk membungkam kritik yang ditujukan kepada eksekutif. Bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat, sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi kita menggunakan produk-produk kolonial. Terlalu lama. Dalam pasal 256, massa yang berunjuk rasa harus menyerahkan surat pemberitahuan ke aparat berwenang. Jika tak ada lampiran itu, maka peserta aksi terancam pidana. Tak sampai di situ, poin dalam pasal 415 tentang perzinahan dan 416 terkait kumpul kebo memantik reaksi karena bersifat delik aduan dari pasangan, anak, atau orang tua. Pasal soal penyebar ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme di ruang publik juga diatur dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Selain permasalahan soal kenegaraan, pemerintah juga mulai mengurus hal gaib dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan. Tertuang dalam pasal 252 bagi pihak yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan bisa memprediksi nasib seseorang terancam pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Lalu bagaimana implementasi pasal-pasal tersebut sehingga semua pihak bisa menerima dan patuh akan aturan undang-undang yang berlaku? Tim TV One mengabarkan. Ya, DPR akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang meskipun sudah ketok palu, namun sederet pasal masih saja memicu kontroversi. Mulai dari penghinaan presiden tadi, tindak pidana terkait ideologi negara, larangan unjuk rasa tanpa izin, perzinahan, sampai juga urusan gaib. Kami akan mendalaminya, pemirsa, mana saja pasal kontroversial dan mana pula aturan yang berpotensi menjadi pasal karet. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Komisi 3 DPR RI, yaitu ada Pak Supriyansa, kemudian juga ada Pak Isnur, Muhammad Isnur dari YBLHI, dan juga ada Profesor Muzakir. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Ya, pertama saya ingin ke Pak Isnur terlebih dahulu, pasal-pasal kontroversial apa saja yang menjadi perhatian dan juga berpotensi menjadi pasal karet, Pak Isnur? Halo? Pemerintah dan lembaga negara itu menjadi perhatian karena bukan hanya kemudian dia mengancam, tapi dia mengaktifkan kembali. Kita ingat bagaimana MK sudah mempertimbangkan bahwa jika presiden merasa terhina sebagai individu, dia bisa lapor sebagai individu gitu. Jadi ini mengaktifkan kembali pasal kolonial gitu, yang sudah digugurkan oleh MK. Itu satu. Dan juga kemudian ada pasal terkait ini juga, pasal 256. Jadi kalau kita baca ini kan 256 ini mengaktifkan kembali pasal 510 KUHP lama yang kalau dia mau bikin macet kemudian diancam 2 minggu gitu. Dan sekarang justru malah dengan undang-undang baru tata pemberitahuan yang berakibat pada ketidakadilan umum diancam pidana 6 bulan. Jadi bisa lebih berbahaya dibandingkan KUHP yang lama. Ada juga pasal misalnya 188 ya, di mana larangan menyebarkan paham marxisme, leninisme dan paham-paham lain
yang bertentangan Pancasila. Definisi paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini perumusan yang menurut kami sangat multi interpretasi, sangat karet dalam penerapan. Selama ini kita tahu bersama tantangan penerapannya terhadap masyarakat berhadapan bukan hanya dengan pasal yang karet, tapi juga dengan bagaimana represivitas aparat di lapangan. Bagaimana dengan kita tahu bersama aparat sudah sangat lama saja pasalnya masih salah gitu. Ada lagi misalnya pasal-pasal yang berkenaan dengan ancaman kohabitasi, di mana teman-teman yang di wilayah-wilayah yang selama ini bahwa itu adalah masalah moral, iya, tapi juga itu bukan masalah pidana. Jika kemudian itu dikenakan pidana malah berbahaya, jadi delik pidana baru. Ada juga misalnya ancaman terkait ancaman denda ya, bagi yang tidak sanggup membayar denda kemudian dilakukan penyitaan aset-asetnya. Bagi rekan-rekan ini berpotensi kita memiskinkan masyarakat. Dan banyak pasal-pasal lain yang tentu dalam dialog-dialog kita dengan pemerintah dan DPR, banyak anggota DPR mengakui bahwa ini juga bermasalah gitu. Tapi pada titik tertentu kemudian kompromi politik yang terjadi. Bukan bagaimana kita mengukur aturan-aturan ini dengan standar yang ada. Bagaimana konstitusi menjamin kebebasan berekspresi. Bagaimana kita misalnya terikat dengan berbagai ratifikasi konvensi internasional sebagai sebuah standar yang lebih ajak gitu. Ya. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Supriyansa dari DPR, dari fraksi Partai Golkar. Pak Supriyansa, ini kan banyak catatan tadi disampaikan oleh YLBHI, bukan orang sembarangan nih YLBHI yang ngomong. Masih ada sejumlah catatan yang bermasalah pasal-pasalnya. Kenapa masih juga dipaksakan untuk disahkan? Padahal masih banyak penolakan, tidak hanya satu pihak, tapi beberapa pihak yang kemudian menolak. Pak Supriyansa, silakan. Baik, sepertinya komunikasi terputus dengan Pak Supriyansa. Kita akan coba perbaiki. Saya ingin ke Prof. Muzakir dulu. Prof. Muzakir, ini kan sudah disahkan, tapi baru berlaku 3 tahun setelah ini, kalau tidak salah ya. Selama 3 tahun ini, apakah ada peluang untuk bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Ya, secara prinsip kalau nanti ini sudah disahkan dan pada giliran berikutnya nanti akan diundangkan dalam lembaran negara dan kemudian dinyatakan berlaku pada 3 tahun yang akan datang. Kalau itu mau diuji, boleh gitu ya. Artinya bisa diujikan karena itu sudah menjadi objek uji dari Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Cuma yang menjadi kendala legal standing di Mahkamah Konstitusi itu mereka menggunakan namanya legal standing yang punya kepentingan terhadap pasal-pasal tersebut. Ya. Artinya merasa dirugikan karena penerapan pasal tersebut ya. Sementara penerapan pasal belum berlaku sampai 3 tahun yang akan datang. Nah ini yang jadi masalah teknis yang menurut saya harus ada terobosan agar supaya janji dari Menteri Hukum dan HAM tadi mengatakan bahwa silakan kalau mau diuji ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Mestinya sebelum terjadinya kerugian kepada masyarakat, pasal itu bisa diuji lebih dulu, lebih bagus. Agar supaya masyarakat itu tidak dirugikan terlebih dulu, sebut saja masuk penjara dulu baru punya legal standing begitu. Ya, mungkin juga dibandingkan dengan pasal yang lama, kalau pasal yang lama itu mengatur yang sama, pernah dirugikan karena pasal yang lama mengenai konten yang sama itu bisa mengajukan legal standing di Mahkamah Konstitusi. Itu saya kira Mahkamah Konstitusi harus memberi peluang. Oke. Nah, Prof. Muzakir, kita juga ingin tahu tentunya dari sudut pandang Prof. Muzakir, pasal-pasal mana saja yang bisa merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya, Prof. Muzakir? Ya, kata-kata merugikan itu akan menjadi pertanyaan besar karena beberapa norma yang sudah tadi di dalam RUU-KHP itu juga hasil riset juga pada saat itu, gitu ya. Misalnya kumpul kebo itu dilarang itu masyarakat itu pernah suatu saat pada saat itu ketika itu sebelum dirumuskan itu orang yang kumpul kebo itu ditangkap dan kemudian diarak keliling ya, dengan hukum masyarakat di tempat mana perbuatan dilakukan. Jadi kalau itu dianggap merugikan ya justru dengan adanya norma itu agar supaya mereka tidak main hakim sendiri terus kemudian bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar supaya diproses begitu. Jadi tidak main hakim sendiri. Demikian juga tadi dikatakan kekuatan gaib juga sama juga begitu. Itu juga hasil riset juga
banyak orang mati disebabkan karena main hakim sendiri, yang disebabkan karena persangkaan kepada mereka itu disebabkan karena memiliki kekuatan gaib ya. Kalau bahasa masyarakat namanya santet itu. Ya. Jadi tanpa ada pengadilan apapun dia langsung dimatikan, dibakar hidup-hidup ataupun tindakan yang mematikan yang lain. Nah oleh sebab itu diproses, maka kita cek kembali apakah itu sebaiknya layak untuk dimasukkan sebagai norma hukum. Sebenarnya dalam KUHP sudah ada tapi masih open gitu. Terus akhirnya difokuskan kepada itu, jadi agar supaya nanti tidak ada reaksi kepada korban-korban yang diduga dukun santet itu, masuklah itu ke dalam RUHP yang rumusannya rumusannya sebagai rumusan formil yang tadi sudah disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan itu dia mengaku memiliki kekuatan gaib yang bisa menyakiti orang lain, bisa membunuh orang lain, bisa membuat aniaya orang lain. Baik. Pengakuan seperti itulah yang sudah dimasukkan di dalam RUHP supaya apa? Mencegah reaksi main hakim sendiri dan dia bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum yang akan rasionalisasi dalam proses itu sehingga ada bukti-bukti yang objektif begitu. Baik, baik. Saya ingin ke Pak Supriyansa kalau sudah tersambung ya. Sudahkah tersambung? Baik. Pak Supriyansa sudah tersambung, Pak? Sudah. Baik. Pak Supriyansa, tadi ada beberapa pasal yang jadi perhatian. Salah satunya adalah pasal penghinaan terhadap presiden. Saya merasa sedikit ada kontradiksi di sini. Di satu sisi dibilang tidak ingin memakai hukum kolonial, tapi kemudian sudah dicabut oleh MK dan sekarang diadakan lagi di KUHP. Ini pasal ini apa pertimbangan utama dari DPR untuk menghidupkan kembali pasal ini? Jadi terima kasih, mohon maaf ini Mas Isnur saya tidak dengarkan tadi, Prof. Pak Musakir, terima kasih sudah memberikan juga tadi gambaran dan terkait pencemaran yang disampaikan tadi Mas Andro ya, siapa? Alfat Pak. Tadi saya menganggap begini, bahwa ini menyangkut masalah pasal 37 yang disampaikan tadi itu menyangkut masalah menyerang kehormatan dan nama baik misalnya Bapak Presiden misalnya, ya kan? Itu sebenarnya ini pasalnya adalah ada kesempatan bagi orang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa kalau dia melakukan ini, ada pasal berikutnya, ayat berikutnya, bahwa tidak merupakan sebuah penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah kita melihat kenapa ini pasal ada, kan gini Pak, kan bisa kita lihat bahwa presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara tidak anti kritik, tetapi kalau dia diserang ke pribadinya dan keluarganya, maka itu ada kesempatan, ini makanya dijadikan sebagai delik aduan. Itu pun yang bisa mengadukan adalah Bapak Presiden dan atau Wakil Presiden yang bisa mengadukan. Jadi bukan lagi diwakilkan kepada Pak Menterinya atau siapa, jadi langsung Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang bisa mengadukan ini, dijadikanlah delik aduan ini. Kenapa begitu? Supaya kelihatan bahwa apakah benar seorang kepala negara, misalnya Bapak Presiden, diserang kehormatannya dan dia keberatan dengan itu. Yang kedua Mas, ini soal kita mencoba membedakan di mana penyerangannya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan pencemaran yang ada di pasal 437, dengan pasal 218 Presiden dan Wakil Presiden dan 437 untuk menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Jadi kita pun juga dilindungi sebenarnya. Jadi undang-undang KUHP ini lahir untuk melindungi kita semuanya sebenarnya. Termasuk kita, termasuk siapa saja. Tidak boleh ada lagi orang yang menyerang pribadi kita, menuduh kita terhadap sesuatu hal. Nah, kemudian ada ayat berikutnya bahwa ketika kita keberatan misalnya, lalu yang menyerang tadi ini mampu membuktikan dirinya bahwa apa yang diserang kepada kita itu benar, maka itu tidak masuk sebagai delik pidana. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan kepada publik bahwa
orang ini melakukan perbuatan seperti ini dan itu benar di dalam persidangan, maka orang itu dilepas dari perbuatan pidananya. Itu masuk di dalam pasal 437, 434, 435 dan seterusnya. Saya kira ini kita bisa menganggap bahwa ini adalah KUHP yang sangat bagus. Saya mau mengatakan begini, Pak Prof, izin, bahwa KUHP kita ini adalah lahir dari pemikiran-pemikiran anak bangsa yang menjawab kegelisahan kita. Kurang lebih 64 tahun yang lalu kita menggunakan yang namanya KUHP milik kolonial Belanda. Waktu yang sangat panjang. Anak bangsa sudah melahirkan sebuah yang namanya undang-undang KUHP yang baru. Persoalannya, kalau memang masih ada pasal, kira-kira ini pasal masih merugikan, atau pasal ini masih bisa dianggap bahwa bisa diperbaiki. Itulah hebatnya bangsa ini, bangsa Indonesia. Karena ada tempatnya di mana kita memperbaiki sebuah undang-undang, yaitu di Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review. Baik, Pak Supriyansa. Inilah indahnya Indonesia. Inilah bagusnya negara kita sebagai negara hukum. Jadi kalau ada yang mau diperbaiki, maka ada kesempatan kita memperbaikinya nanti. Oke, masih ada waktu 3 tahun seperti yang dibahas oleh Prof. Muzakir. Kita tahan dulu Pak Supriyansa. Kita laksanakan pengesahannya. Kenapa tidak terburu-buru? Baik, boleh bergantian ya Pak Supriyansa ya. Nanti kita tahan dulu ya Pak ya. Kita Tahan akan dulu Pak. dengar bagaimana suara dari YLBHI dan bagaimana juga tanggapan dari Prof. Muzakir usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.